Panen sawi pakcoy yang menul-menul. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat dimanapun berada. Hai bunda, kita panen-panen lagi yuk. Hari ini aku mau panen sawi pakcoy lagi. Jadi untuk pakcoy kali ini adalah tanaman kami yang tahap kedua. Jadi yang kedua kali begitu. Untuk yang kami tanam pertama kali sudah habis ya bunda. Sudah kami panen beberapa hari yang lalu semuanya. Dan sepertinya ya bunda, setelah ini nanti kami masih mau tanam pakcoy lagi ya. Dan malahan mau kami tambahin sawi yang caisin itu ya, karena sudah memasuki musim kemarau. Jadi untuk sayuran itu tidak semua sembarang sayuran itu bisa kita tanam ya. Kalau cuman sekedar ditanam sih bisa ya bunda, tapi kalau untuk tanaman atau sayuran yang nggak tahan panas, mungkin cuman beberapa hari saja dia bakalan mati meskipun sudah kita siram setiap hari. Seperti contohnya timun kerai ataupun yang timun lalap itu susah banget kalau kita mau tanam di musim kemarau seperti ini. Padahal waktu masih ada hujan itu ya bunda, aku tanam timun kerai dan timun lalap itu suburnya minta ampun, bahkan buahnya itu sampai kita itu nggak habis-habis ya, sampai nggak bisa kalau mau dihabisin sendiri. Jadinya kemarin itu sempat aku kasih-kasih juga ke tetangga dan saudara. Sebenarnya di musim kemarau ini aku sempat tanam timun juga ya bunda, timun lalap dan timun kerai, bahkan sampai 2 atau 3 kali aku tanam. Tapi akhirnya setelah beberapa hari dia tumbuh itu akhirnya mati loh bun, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena memang dia nggak tahan panas. Padahal juga setiap sore aku siramin loh bun. Tapi karena aku pengen penghuni kebun aku itu bervariasi, aku tetap tanam-tanam lagi. Dan kayaknya ada sih pun 1-2 pohon yang bisa tumbuh. Bahkan untuk tanaman kangkung yang biasanya ketika aku tanam di musim hujan itu bisa subur banget, ketika di musim kemarau ini juga agak nggak cantik-cantik gitu loh bun, nggak secantik ketika musim hujan. Dan kayaknya ketika musim kemarau seperti ini paling cocok kalau kita itu tanamnya sawi-sawian seperti ini loh bunda. Karena setelah 2 kali kami tanam sawi ternyata kayaknya dia sih tahan panas. Jadi meskipun kami siram sehari sekali dia tetap bisa tumbuh subur seperti ini. Bisa dilihat bunda, kayaknya ini enak banget ya kalau kita masak, apalagi kalau kita campur mie. Biasanya sih bunda suami aku kalau dia pengen dimasakin mie dan dikasih sawi ini, sawinya itu dibiarkan utuh begitu. Jadi sawinya itu cuman kita patah-patahkan gitu loh bun dari batangnya yang tua, jadi nggak aku potong-potong lagi. Katanya lebih enak saja dipandang dan kalau dimakan itu lebih puas begitu kata pak suami sih bunda. Kalau aku kemarin nyoba makan itu malah kayak mau kesedak begitu karena terlalu panjang sawinya. Oke, untuk sawinya nggak kita panen semua ya bunda, kita panen secukupnya saja. Di sini mau aku bersihkan dulu dari akar-akarnya, dan untuk batang-batang yang keras juga sekalian aku buang ya bunda. Setelah kita bersihkan seperti ini nanti kita tinggal dicuci untuk sawinya. Dan kalau sudah dicuci bersih kita bisa taruh di kulkas, bisa kita masak sekitar 2 atau 3 hari lagi. Kalau terlalu lama di kulkas nggak enak juga sih bun, makanya tiap kali panen aku panen secukupnya saja supaya ketika kita masak itu masih segar-segar begitu. Oke bunda, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih buat yang nonton video aku. Ditunggu video-video berikutnya dan jangan bosan-bosan. Assalamualaikum.